Henshin! Bahas update dan rumor mengenai Kamen Rider Zetsu lagi. Tuh kan, makin kesini info-info dan rumornya semakin masif dibandingkan dengan bulan kemarin. Memang kudu agak sabar aja guys. Dan pembahasan rumor terakhir soal penulis Zetsu yang rumornya adalah Yuya. Waduh, itu pecah amat ya. Tapi tetap jangan ditelan bulat-bulat guys ya. Namanya juga masih rumor. Kalau memang benar gimana? Ya udah, mau gimana lagi ya. Sebenarnya agak capek ya, baik yang bilang kan, oh iya Yuya kasih kesempatan ya. Kasih kesempatan gimana Pak? Ini orang 3 tahun sekali tuh nulis ya. Jadi mau kasih kesempatan gimana? Dia juga pasti datang sendiri ya. Ya pasti akan ada kekurangan yang itu lagi kalau Yuya. Tapi yang bikin anak penasaran itu gimana kalau Yuya itu nukangin rider yang udah syuting jauh-jauh hari, di mana di plot dan alur ceritanya itu pasti akan minim revisi. Seperti kayak Gabu ini yang udah syutingnya jauh-jauh hari ya. Karena di belakang layar making of-nya juga kan pasti nggak kejar tayang. Di mana di titik ini juga pasti di belakang layar Gabu itu ya udah tamat, udah beres mereka syutingnya. Jadi mereka itu tinggal fokus ke project-project yang lainnya seperti kayak movie atau mungkin VC Next mungkin udah syuting juga guys ya. Jadi pattern Yuya ya kalian tahu sendirilah. Capek Anda juga jabarinnya ya. Jadi ya sebenarnya bener gitu, nggak bisa dititik beratkan ke penulis semata aja gitu ya. Karena pasti ada campur tangan produser, sutradara dan lain-lain yang punya andil dalam mensukseskan suatu serial Kamen Rider. Kemarin di rumor juga disebutkan nama Yosuke Minato sebagai produser utama ya. Rumornya dimana dia baru jadi chief producer itu di Gachard guys ya. Sebelumnya di Zero One sama Saber dia itu cuma jadi asisten produser doang. Anda sih pengennya tetap Bu Naomi Takebe ya yang jadi produser ya. Apalagi kalau misalkan benar penulisnya Yuya, itu udah kombi yang paling pas lah. Tapi di satu sisi ya kasihan juga gitu karena Gabu tahun ini juga Bu Takebe yang megang ya. Jadi kalau misalkan Zetsu nanti si Bu Naomi Takebe ya 2 tahun berturut-turut Pak. Dan buat sutradara, rumornya ada nama Kazuya Kamihoriuchi. Ini nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Malah Anda tuh sangat-sangat excited. Jadi kalau soal posisi sutradara ini Anda tuh nggak ada keraguan sama sekali. Kamihoriuchi ya udah luar biasa banget lah. Apalagi untuk bagian-bagian yang deep, pengambilan gambarnya juga nggak biasa ya. Dan apa ya, lebih drama lah ya. Serial Kamen Rider tuh ya ditukangin sama dia ya. Tapi kadang case-nya, walau kita nggak kesampingkan staff-staff lainnya juga di suatu produksi, emang paling ketara banget gaya penulisan setiap writer itu kayak gimana guys ya. Jadi ya sebenarnya bereaksi boleh guys ya, tapi nggak usah sampai tantrum juga. Apalagi ini kan baru rumor ya. Jadi kemarin kan banyak sekali yang komentar, Wah penulisnya Yuya, skip ah. paling kesel Anda sama komentar kayak begitu. Makanya Anda juga ya sebenarnya nggak skeptis amat guys ya. Yuya banyak kelebihannya kok. Kemarin juga Ana udah sampaikan ya. Kalau misalkan dia itu tidak nyimeng, bagus dia guys ya. Mind blowing dan kayak apa ya, nggak terpikirkan gitu teori-teorinya ya. Jadi masih ngomongin Yuya ya. Kemarin ada yang cukup lucu, tapi jadi banyak juga yang bikin kesinambungannya. Kalian sempat lihat nggak? Kemarin tuh rame cast-nya X8. Ada Emu, Poppy, sama dan Kuroto reuni bareng bisa dibilang di sebuah iklan asuransi. Bener gak ya iklan asuransi? Kalau salah maafkan ya. Jadi mereka itu nggak cuma hadir tapi juga berakting seakan-akan mereka itu lagi di serial X8 guys ya. Apalagi dan Kuroto dengan gelagat dan ketawa gilanya juga diperlihatkan. Ini iklannya tuh nggak kolaborasi spesial sama Kamen Rider guys ya. Tapi karena kebetulan cast-cast yang hadir itu dari X8 semua, makanya mereka itu beraktingnya seperti itu guys. Jadi ini seperti anniversary X8 10 tahun secara tidak langsung dalam tanda kutip. NF X8 10 tahun mestinya ya tahun depan sih ya 2026. Kan X8 itu tayangnya 2016. Nggak kerasa guys ya udah 10 tahun loh X8 ya. Nah Yuya sebagai penulis utama X8 nge-retweet iklan ini di akun X atau Twitternya dia dengan caption tanda tanya sama tanda seru. Banyak orang jadi menduga karena rumornya juga kenceng dari kemarin ya. Ini juga seakan-akan kayak ngasih kode gitu kalau Yuya benar akan jadi penulis Zetsu sekaligus anniversary-nya X8 10 tahun depan. Gila sih kalau iya ya. Jadi work project nih Yuya. Zetsu iya. Terus pas Zetsu itu lagi berjalan setidaknya mungkin sampai tengah cerita, ada pengumuman 10 tahun X8 yang udah pasti kan penulisnya juga dia ya. Kalau ada. Belum lagi Kamen Rider Outsider Season 2 kalau tiba-tiba diumumkan juga, dimana dia juga kan sebelumnya nulis banyak episode Outsider. Makanya kalian lihat kan banyak sekali kan unsur-unsur Zero One-nya lah, ada Gits-nya lah ya. Jadi ini sih masih dugaan kecil aja guys ya. Terserah kalian mau ambil serius apa enggak. Menurut kabar terakhir juga, seharusnya minggu ini atau di awal bulan Juli lah 2025, wujud dari Kamen Rider Zetsu akan dimunculkan.
Nggak tahu ini cuman hitung-hitungan doang atau memang bener soal ini guys ya. Kalau ngomongin hitung-hitungan juga pas bahas rumor-rumor kemarin juga Ana kan udah kasih hitung-hitungan melihat first look dan penampakan official rider-rider di tahun-tahun sebelumnya. Jadi Ana tuh udah kasih lihat ya, first look tidak officialnya Gabu itu kapan, first look officialnya itu kapan, sama juga dengan Gachard, Gitz dan juga sebelumnya ya. Banyak itu hitung-hitungannya udah Ana kasih tahu semua ya di Tol Sasuk kemarin guys ya. Nah kemarin-kemarin langsung rame guys, muncul foto-foto dari Kamen Rider Zetsu yang ini. Nah gara-gara foto ini langsung puluhan yang DM Ana di Instagram, puluhan juga yang mention di TikTok, bang, bang ini bang Zetsu udah keluar bang. Kenapa sih kalian tuh nggak bisa dibilangin? Apakah ini tuh Zetsu beneran? Ana sih ragu ya. Karena cukup terlihat ini tuh pakai AI gambarnya. Apalagi sok-sokan dibikin burem gitu. Oh, biar kayak berasa kayak first look seperti kayak rider-rider kebanyakan gitu. Ini sih bentuknya kalau kalian lihat ya, balik lagi ke rumor-rumor awal guys. Dimana Zetsunya bentuk kepalanya masih terlihat seperti harimau. Terus dia juga cukup berarmor ya, nggak simple yang seperti dideskripsikan di rumor-rumor terbaru. Gimana ceritanya kalau kalian lihat juga foto pertama, kedua, ketiga, keempat, warna armornya itu nggak selalu sama. Warna belt selempangnya juga nggak selalu sama. Dan ada bagian-bagian yang mencong-mencong guys ya. Jelas lah ini pakai AI. Ana pastikan ini bukan first looknya Zetsu. Dan apakah Zetsu akan seperti ini? Ana juga ragu guys. Dan tolong yang post gambar-gambar ini nggak usah pakai caption first look. Nanti gue lagi yang kena. Nggak usah first look, bila aja rumor atau AI atau gimana. Jujur-jujuran aja lah ya. Kan udah berapa kali juga Ana ingatkan. Sekarang itu harus lebih pinter dikit cerna-cerna info. Kalau dirasa ngaco ya cukup nyengir aja ya. Pilih percaya yang begini-begini atau kalian mau lebih percaya Ana dan dengerin setiap update yang Ana kasih. Kita lanjut dulu aja pembahasannya ya. Di rumor juga ditambahkan saat nanti keluar first looknya, desain dari Kamen Rider Zetsu mungkin akan terlihat sedikit mengecewakan sebagian fans. Ini Ana luruskan lagi ya, mungkin lebih tepatnya belum terbiasa kali ya. Ana yakin dari kalian kebanyakan yang udah ngikutin Kamen Rider pasti sejauh ini udah banyak sekali melihat bentuk-bentuk rider dan juga warna-warna rider yang aneh-aneh kan. Makanya Ana luruskan lagi, belum terbiasa ya. Nah, maka dari itu, yuk mari kita turunkan ekspektasi lagi. Ini juga selalu Ana bilang sebelum memulai rider baru. Pas Gabu awal tayang juga Ana bilang seperti itu ya. Ini jadi hal yang penting banget, yaitu soal ekspektasi. Bukan soal menurunkan ekspektasi buat bentuknya aja guys ya, tapi juga dari segi ceritanya. Udah pasti itu. Sejauh ini sudah 6 Kamen Rider di era Reiwa yang dikeluarkan, dan Ana belum ada yang kecewa sama sekali sama bentuk awalnya guys ya. Semuanya oke dan bisa diterima. Gak mungkin juga kan mereka itu ya ngasal gitu bikin Zetsu, apalagi ini kan rider utama gitu ya, sejelek-jeleknya dan belum bisa diterima juga pasti banyak konsep-konsep yang diusung di bentuknya nanti. Secara jujur, Ana tuh ngomong aja guys ya, saking luar biasanya Gabu tahun ini, akan cukup kecil kemungkinan Zetsu itu bisa compete nantinya ya. Tapi kalau bisa sama-sama luar biasa, menghadirkan kelebihan-kelebihan yang punya ciri khas masing-masing, ya lebih bagus seperti itu. Jadi kayak misalkan ada serial Gaim sama Build. Dua-duanya kan luar biasa dengan cara yang masing-masing gitu ya. Jika memang nanti ada kekurangannya, ya udah, coba diterima aja dulu guys ya. Dan gak usah dibanding-bandingin sama serial rider sebelumnya juga. Turunkan ekspektasi dan adaptasi kembali. Itu penting banget ya. Sejak rumor terakhir yang Ana bahas, langsung pada berhamburan tuh ya fan art Zetsu yang ngikutin rumor-rumor terakhirnya. Bukan yang fake AI tadi. Yang ini guys, Ana kasih lihat beberapa gambarnya yang Ana temukan dari seluruh penjuru media sosial. Ana lebih percaya desain dari Kamen Rider Zetsu ini tuh akan seperti ini nantinya. Walau nggak seperti ini banget, tapi ya inilah mungkin yang paling mendekati nantinya. Mungkin ya guys ya. Nah, mari kita checklist apa aja yang sudah diterapkan di desain Zetsu ini guys ya. Ini sekaligus yang jadi poin-poin penting di desain basic formnya di masa-masa rumor ini. Oke, dari ujung kepala dulu nih ya. Di bagian kepala kan ada yang bilang kan seperti Revive Neobata dan juga Kamen Rider Century. Oke, ini penerapannya ada. Terus warna utama itu ada di hijau seperti Ichigo. Oke, makanya hijaunya tuh nggak hijau tok kayak hijau green screen gitu ya. Tapi hijaunya tuh ada hijau deep dan juga ada sedikit-sedikit Toskanya mungkin ya. Dan juga ada campuran dan hitam dan juga merahnya. Inner suitnya terlihat seperti Kamen Rider Zero One. Oke, makanya kayak ada jaring-jaringnya gitu ya. Terus bagian armor dada kan nggak pakai armor tambahan lagi yang bulky kan kayak si Gabu lah, Gachard ya, melainkan cuma pakai chest plate simple atau plate yang membentuk si bodinya, jadi kayak ngebentuk si six pack-nya lah ya. Belt yang tas lempang juga masih ada,
Bagian tengah belt ya pas banget ya, jadi di tengah dada seakan-akan seperti Color Time Ultraman, itu udah disebutin di rumor kemarin. Terus bagian strap beltnya masih ada lampu-lampunya juga di situ guys ya, yang cukup jadi highlight utama. Dan untuk bagian kaki ada motif grasshopper-nya ya teman-teman, atau belalangnya ada juga tuh, makanya terlihat lebih berarmor dibandingkan bagian dadanya. Overall look-nya seperti superhero Amerika. Nah, itu juga ada guys ya. Iya, karena dia itu slim, terutama bagian dada ke perut kan yang dibikin simple seperti itu. Ditambahkan juga, selain itu, looknya itu bakalan lebih terasa biologis dibandingkan rider-rider yang pakai armor-armor gitu. Andai kata looknya mirip-mirip seperti ini, ya Ana sih nggak akan kecewa sih ya. Menyambung sama yang dibilang di rumor tadi yang katanya akan sedikit mengecewakan beberapa fans. Nah, kalau dari kalian gimana? Ini pastinya kan subjektif ya. Rumor tambahan lagi untuk perilisan mainannya, terutama lini DX Henshin Belt-nya. Untuk Zetsu tahun ini ada kemungkinan penjualannya akan menjadi penjualan dengan harga terendah sepanjang sejarah. Ini karena gimmick dan cara mainnya itu akan sangat simple sekali. Inilah yang mempengaruhi kenapa beltnya itu nanti bakalan murah banget. Iya, beltnya murah, item pretelannya dibikin banyak. Dibikin banyak banget malah ya. Jadi kan rumornya kan seperti kayak Mebius Brace guys ya, dimana kita itu memasukkan item ke bagian slot yang ada di tengahnya gitu, terus nanti kita puter aja gitu. Sesimpel itu aja guys ya. Nah, sebagai contoh nih, belt Gabu tahun ini tuh harga reguler atau normalnya 7.200 yen. Zetsu nanti perkiraan harganya itu hanya 6.000 sampai 7.000 yen saja mentok. Kalau di Indonesia nih ya, Anda bantu rupiahkan ya. Buat DX regulernya mungkin sekitar 800.000 lah sampai 1 juta paling mahal untuk periode rilisan awal ya. Rilis awal-awal banget masih episode 1, 2, 3 ya. Biasa kan awal-awal keluar yang reguler itu teman-teman ya, Anda udah perhatiin 1,3 juta ya. Nah, kita lihatlah beneran apa enggak ya. Karena yang utamanya itu bukan di bagian tengah beltnya katanya ya, tapi di sabuk selempangnya ini yang bisa dibilang mengakomodasi si lampu LED dan juga si suara-suaranya. Nah, katanya serial Kamen Rider Gabu kan bakalan berakhir di episode 50. Nah, sumbernya itu dari mana? Kalau Ane lihatnya itu di story Instagramnya Bang Yanto. Dia itu udah pasti post story dan tambahin tulisan pakai tulisan Jepang kan ya. Sekarang kan Instagram udah ada fitur auto translate-nya juga ya, pas kita lihat story-story orang kan. Di situ kalau diterjemahkan artinya itu sisa 10 episode lagi. Ada juga nih kalau kalian cek ke akun X atau Twitternya Tante Grota. Di penayangan episode 40 kemarin ya, episode kematiannya bisa dibilang, dia kan banyak banget ngepost tuh ya. Jadi kayak perpisahan kan, udah nerima bunga juga dan lain-lain. Ada juga status dengan caption seperti ini. Aku akan menikmati sisa 10 episode sepenuhnya sebagai seorang otaku. Aku sangat senang Bang Ranggo juga kembali. Dari sini coba kita hitung-hitungan deh ya. Coba kita hitung jika Gabu itu tayang terus setiap minggu tanpa libur ya. Tanpa ada lari maraton, tanpa ada golf dan juga acara olahraga yang lainnya. Kan episode 41 itu tayang tanggal 29 Juni nanti ya. Jadi kita mulai dari sini nih. Jika dihitung, terus hitung, dan benar, Gabu itu bakalan tamat di episode 50, berarti akan tamatnya itu di tanggal 31 Agustus 2025. Dan langsung minggu depan, tanggal 7 September 2025 akan menjadi penayangan episode perdana untuk Kamen Rider Zetsu. Biasanya kan langsung kan ya, tanpa jeda, tanpa istirahat. Ana juga langsung tuh bahas-bahasnya ya. Nah, kita itu sekarang udah di akhir Juni guys ya. Berarti ya hitungannya tinggal 2 bulan lagi. Berarti memang ya sudah sedekat itu kita juga dengan si Zetsu. 2 bulan waktu promosi sudah jadi durasi waktu yang sangat cukup buat Toei ngepromoin Zetsu terus-terusan nih. Makanya siap-siap aja guys. Anda juga jaga-jaga terus nih ya. Karena kemungkinan besar memang first look-nya yang gak official itu udah bakalan muncul deket-deket ini banget. Sementara yang official bakalan muncul bulan Juli pasti. Itu pasti. Ini Anda juga nggak tahu guys ya. Entah besok, entah lusa, entah pas Anda upload video ini, siapa tahu tiba-tiba muncul. Munculnya kan kayak guntur, jeder, tiba-tiba ada aja ya. Ya pokoknya siap-siap aja guys ya. Dan mohon tidak perlu spam. Karena Anda juga udah kayak satpam komplek Pak ya, berjaga-jaga terus ya. Selama nggak tidur, refresh aja terus itu media sosial, mencari sih info-info terbaru soal si Zetsu ini. Jadi siap-siap ramaikan aja pas nanti udah ada first look-nya dan nanti udah keluar bahasannya. Nah, dari mana ya untuk kali ini guys ya? Stiker kah? Majalah kah? Baju bocil kah? Atau merch-merch lainnya kah? Ya kita tunggu aja guys ya. Atau mungkin aja langsung keluar official tanpa ada first look tidak officialnya.
Kita tunggu aja sekali lagi ya. Thank you semuanya yang udah menonton info dan juga update terbarunya. Jadi sekali lagi, Ana ingatkan ya, udah semakin dekat nih first look-nya Zetsu ya. Jadi ditunggu aja. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa juga komentar soal yang udah Ana bahas semua di video kali ini. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.